Mungkin kita bisa start dari filosofinya dulu ya. Jadi kalau Iya. misalnya don't put all of your eggs in one basket, it means kalau somehow kan kalau misalnya ada economic shocks, kayak contohnya zaman kasus tahun 2002, ketika waktu itu Mhm. bubble.com crisis, 2008, lalu kalau kita bisa lihat juga 2020 kita sempat correction, 2015 taper tantrum, itu adalah economic shock. Jadi itu kayak ibaratnya keranjang isi telur itu kayak kita taruh di atas meja dan tiba-tiba Mhm. ada orang lewat dan nggak sengaja jatuh semua. Nah, jadi itu sebenarnya filosofinya karena kita nggak bisa prediktif economic shock itu seperti apa. Nah, jadi Mhm. menurut kita dari sisi diversifikasi ini sangat penting ya. Diversifikasi ini sih kita lihat sebenarnya ada banyak kategorinya. Cuman kalau yang dari saya secara pribadi, karena kebetulan saya juga punya background menjadi fund manager sebelumnya, saya Mhm. selalu membagi ini menjadi 3 kategori sih. Jadi pertama Oke. dari sisi alokasi asetnya, apakah kita Mhm. bisa taruhnya di saham, obligasi, atau kita bisa taruh di pasar uang, atau Mhm. mungkin financial asset yang lain ya, bisa taruh di properti atau gold, jadi ada pilihannya. Lalu Oke. diversifikasi aset yang kedua modelnya adalah dalam bentuk kalau misalnya buat saham ya, kategorinya kita bisa membagi itu menjadi large cap versus small cap sebenarnya. Jadi Mhm. saham-saham kapitalisasi pasar besar yang sebenarnya lebih defensif, volatility-nya lebih tinggi, cuman mungkin ketika ada market recovery return-nya nggak begitu bagus, dan juga kategori small dan juga mid cap yang sebenarnya volatility-nya lebih tinggi, cuman ketika market recovery memberikan atau memiliki beta. Beta tuh kayak pergerakan dia dibandingkan IHSG-nya yang lebih tinggi. Jadi ketika Mhm. IHSG 10%, dia mungkin bisa 15%. Jadi ini yang sebenarnya dari sisi alokasi asetnya. Lalu kita Oke. bisa lagi breakdown ke bawah, itu kayak contohnya adalah kayak pemilihan sektor, seperti apa misalnya sektor-sektor yang favorable ketika economic recovery ya, misalnya kayak contohnya perbankan, atau misalnya dari sisi nikel currently, kalau kita lihat juga buat dari sisi infrastruktur itu positif, lalu baru pelan-pelan kita mengerucut ke lebih kecilnya, pemilihan saham di masing-masing sektor. Jadi itu Nah, sih sebenarnya kalau konsep umum diversifikasinya ya. oke, sebelum nanti kita bahas tadi udah dijelasin sedikit-sedikit dari berbagai kategori ya untuk diversifikasi investasinya, masih terkait dengan tema kita. Jadi kalau ditanya harus atau enggak untuk khususnya yang baru mau mulai investasi nih Mas, apakah memang ada yang profil resikonya atau mungkin karakternya itu cukup satu tempat aja atau sebaiknya justru memang harus didiversifikasi nih walaupun dia mungkin sudah yakin dengan salah satu instrumen investasi baik itu saham atau yang lainnya? Kalau dari saya khususnya buat pemula ya, ini sangat Mhm. disarankan untuk Oke. melakukan diversifikasi ya. Jadi Mhm. key point-nya sebenarnya gini sih, ketika kita melakukan investasi, sehebat apapun orang itu dia bisa salah gitu ya. Kalau Oke. misalnya dia even kayak udah ngambil udah CFA atau misalnya udah ada master di finance, dia bisa salah. Jadi bisa dibilang tetap ada probability itu dia punya estimate, dia punya analisis itu bisa error. Jadi ketika Mhm. kita melakukan diversifikasi, itu akan meminimalisir potensi downside dari kesalahan itu. Jadi itu Yes. menurut kita yang harus dilakukan sih dari sisi Mhm. Mhm. investor pemula. Jadi itu sih Mbak sebenarnya. Jadi meminimalisir resiko tadi ya, karena siapapun kita mau itu pemula bahkan yang sudah expert sekaligus pasti ada kalanya kita miss mungkin analisisnya, ternyata ada hal yang kita tidak bisa duga seperti krisis finansial termasuk pandemi COVID-19 seperti ini. Jadi penting banget tadi diversifikasi khususnya yang baru pada mulai masuk ke dunia investasi apapun itu ya saham dan yang lainnya. Nah, kalau masih banyak yang bingung nih mungkin yang tadi menjawab belum melakukan diversifikasi masih bingung nih Mas Niko, gimana sih langkah-langkahnya kalau kita mau melakukan diversifikasi investasi secara umum mungkin seperti tadi yang Mas Niko sebutkan dari segi asetnya ya, misalnya ada yang bingung mau naruh investasinya di saham aja atau bisa di reksadana atau bisa di obligasi dan yang lainnya, itu langkah-langkah apa aja yang harus dipahami bersama? Apakah kita harus menilai diri kita dulu profil resikonya seperti apa atau tujuan investasinya gimana atau bagaimana Mas Niko? Iya, jadi mungkin saya bisa bagi menjadi 2 kategori ya. Mungkin kalau Oke. nanti buat investasi dia di reksadana atau Mhm. dia melakukan investasi itu di saham, dia mencoba menjadi fund manager atau mengelola sendiri. Jadi Oke. sebenarnya kenapa diversifikasi ini harus dilakukan, karena kan sebenarnya kalau dari sisi investment style atau gaya investasi itu banyak ya. Jadi bisa dibilang nggak ada
metodologi investasi yang sebenarnya lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita bisa kategorinya, kayak contohnya nih, buat salah satu atau ibaratnya banyak investor di dunia, itu punya investment style yang sebenarnya beda-beda. Kalau kita lihat Warren Buffett, habis itu kita lihat John Templeton, lalu kalau kita lihat juga George Soros, Peter Lynch, dan lain-lain. Nah, itu mereka punya investment style yang beda. Jadi, itu bisa dicocokkan dengan gaya mereka. Kalau seandainya mereka nggak nyaman dengan value investing yang jangka panjang, ya mungkin dia bisa lebih ke growth investing yang lebih fundamental dengan time frame yang lebih pendek. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.